Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini kita akan membahas ya tentang topik centering dan scaling. Apa itu centering dan scaling? Centering dan scaling adalah mengubah distribusi dari data kita, gitu ya. Kemudian kenapa kita harus mengubah distribusi dari data kita? Karena gini, banyak dari algoritma machine learning itu di dalam sklearn itu distance based. Maksudnya tuh di dalam algoritmanya itu ada perhitungan kalkulasi jarak antar data point gitu. Kemudian emangnya kenapa gitu kalau misalkan ada perhitungan jarak antar data point, emang kenapa harus decentering dan scaling gitu. Karena gini ya, kita ambil contoh data ini ya. Nah, kita lihat deskriptif statistik dari data ini. Coba teman-teman lihat ya. Misalkan yang ini, nilai maksimum, kemudian standar deviasi, nilai minimum, rata-rata, dan lain sebagainya. Untuk setiap kolom prediktor ini, ya, kolom prediktor yang ini, dan kecuali ini ya. Itu adalah kolom prediktor. Nah, semuanya itu memiliki distribusi dan memiliki skala yang berbeda, gitu. Memiliki skala distribusi yang berbeda. Ini maksimalnya sampai 17, ini sampai 199, ini sampai 800 dan lain sebagainya. Dan minimum kemudian rata-rata standar deviasinya pun berbeda-beda. Nah, kalau misalkan ya berbeda kayak gini, apabila suatu kolom prediktor yang memiliki skala distribusi yang besar, itu akan mempunyai impact yang lebih besar terhadap pembangunan arsitektur si model gitu. Jadi dia mempunyai influence yang lebih besar dalam pembangunan arsitektur si model ketika kita melatih si model itu terhadap data ini kayak gitu. Begitupun sebaliknya, apabila skala distribusinya kecil gitu ya, dia memiliki influence yang kecil gitu, terhadap pembuatan arsitektur modelnya kayak gitu. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin itu semua kolom prediktor ini ya, dia pada awalnya itu memiliki influence yang sama gitu. Walaupun mungkin yang kolom ini dia lebih berpola gitu, lebih berperan dalam memprediksi ini gitu. Tapi influence dalam pembuatan modelnya itu dia harusnya sama gitu. Nah, makanya kita perlu melakukan rescaling dan centering terhadap data kita kayak gitu. Jadi itu motivasi kenapa kita harus melakukan centering dan scaling terhadap data kita. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis scaling atau jenis centering and scaling di dalam di machine learning. Oke. Ada banyak sekali ya teknik-teknik scaling itu. Ada seperti standardization, kemudian mean normalization, kemudian ada min max atau normalisasi biasa aja ya. Kemudian min max scaling, max scaling, kemudian ada unit vector dan lain sebagainya. Gitu ya. Namun pada video kali ini kita akan membahas tentang standarisasi dan normalisasi. Kenapa? Karena dua dari teknik ini adalah teknik yang sering dipakai, yang paling umum, paling lazim dipakai dalam centering dan scaling di machine learning. Kayak gitu. Nah, saya akan menjelaskan kedua ini ya. Dan ini. Standarisasi itu apa? Standarisasi adalah kita melakukan centering dan scaling terhadap data di mana semua kolom prediktor ini ya, dia mempunyai rata-ratanya itu di 0 gitu, di 0. Kemudian dia mempunyai skala distribusi ya,
Kalau distribusinya itu berdasarkan standar deviasi yang bernilai 1 gitu. Kayak ini nih. Yang awalnya lebar kemudian jadi di sini kan, dari ini minnya kan min sama STD-nya kan gak jelas, mungkin gak jelas berapa ya. Nah, di scaling menjadi minnya 0 dan standar deviasinya 1 kayak gitu. Itu maksud dari standarisasi. Jadi centeringnya dimana minnya itu menjadi 1 ya, menjadi 1. Sedangkan scalingnya itu dia standar deviasinya ini 0 ya, mestinya 0, ini 1 kayak gitu. Kemudian apa rumus dari standardization? Nah, ini nih. Z XI data point dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi. Jadi ini rumus dari standardization, oke? Oke. Nah, sekarang normalisasi. Apa itu normalisasi? Normalisasi kita melakukan centering scaling data di mana data ini dia mempunyai nilai maksimum 1 dan nilai minimum min 1. Ini normalisasi min max scalar, min max normalisasi ya. Min max scalar. Tapi kalau misalkan min normalisasi, min normalisasi, nah dia selain mempunyai nilai maksimum 1 dan minimum min 1, dia juga rata-ratanya menjadi 0 kayak gitu. Dan ininya bukan x min, tapi x min. X bukan x minimal tapi x rata-rata gitu. Beda di sininya aja sih. X dikurangi x min minimal, kalau yang min normalization dikurangi x rata-rata kayak gitu. Nah, sekarang kita akan mencoba mengaplikasikan dulu kedua teknik ini ya terhadap data yang kita punya, yaitu data ini nih. Oke. Kita coba aplikasikan ke dalam kolom prediktor kita. Oke. Kolom prediktor adalah df.drop class axis 91. Jadi ini dia datanya. Nah, untuk melakukan standardization di dalam sklearn itu terdapat suatu function namanya tuh standard scalar. Oke. From sklearn dot preprocessing import standard scalar. Kalau kita lihat standar apa ya? Coba kita lihat ya. Coba dulu. Ups. Bener ya? Oke, betul ya. Nah, sekarang kita akan mengaplikasikan standard scalar terhadap data X ini ya, data prediktor. Oke. Kita buat dulu objeknya itu, objek standard scalarnya. std scalar atau namanya apa ya? Scalar aja ya. Std scalar aja. Oke, standar scalar. Oke. Kemudian kita aplikasikan fit transform terhadap X gitu ya. Jadi kita fit kemudian kita langsung transform datanya gitu. Coba is not defined. Oke. Nah, ini dia hasilnya ya. Ini jadi array ya, yang tadinya panas jadi array. Kita coba biar lebih jelas. Kita coba gini. Kita coba ini data scale gitu ya. Kita coba jadikan lagi data frame. Oke. df scale pd.data frame data scale, kemudian namesnya call names.
Aduh, apa itu? Oke. vd.dataframe columns, namanya columns. Lagi apa lagi soalnya? Oke. Ini kebanyakan ya, nggak perlu ada kelas karena kita di dalam data ini nggak ada kolom kelas. Nah, itu dia. Kita coba lihat. Ini dia data baru hasil scaling. Kita coba lihat deskriptif statistik dari data ini. Nah, ini dia. Coba teman-teman lihat ya. Semua kolom prediktor ini dia mempunyai rata-rata mendekati 0 ya. Ini pangkat min 17 ya, mendekati 0 gitu. Ini semuanya mendekati 0 semuanya. Minnya. Kemudian standar deviasinya pun mendekati 1 ya. 1 semua kan kayak gitu. Jadi data kita telah di standarisasi ya, scalingnya, distribusinya kayak gitu. Ini adalah standardization, oke. Sekarang kita coba normalization ya. From echelon dot preprocessing import normalizer. Oke. Salah. Preprocessing normalizer. Nah, sama aja ya pengaplikasiannya mah. Nom scalar gitu ya namanya, variabelnya normalizer, kemudian data nom scalar dot fit transform x. Oke. Nah, ini dia data nom kita buat lagi dalam bentuk data frame df nom namanya ya. Ini data nom. Oke. F nom. Kita coba lihat describe. Nah, ini dia. Ini data yang mempunyai nilai minimum di 0. Oke. Kayaknya kita mau menggunakan metode yang salah ya. Normalizernya ini normalizer di mana nilai minimumnya 1 ya. Maksimumnya 1. Nilai minimumnya 0. Maksimumnya 1 kayak gitu. Jadi ini saya lupa ya apa ini ya. Echelon not normalizer. Oke. Ya, sebenarnya toolsnya bisa kalian coba sendiri gitu ya. Bisa kalian cari sendiri toolsnya. Cari aja min normalizer untuk echelon gitu. Echelon normalizer. Cara mengaplikasinya sama aja kayak gini nih mengaplikasiannya gitu. Yang penting kalian tuh paham dari konsepnya gitu ya. Jadi, saya tidak akan membuang-buang waktu untuk mencari fungsi yang tepat apa itu ya. Oke, mungkin saya akan lanjutkan. Kemudian ada pertanyaan dari kalian mungkin ya. Bang, kapan kita memakai standard scalar atau kapan kita memakai standardization dan kapan kita memakai normalisasi gitu. Nah, ini agak gimana ya, agak sulit menjelaskannya. Terutama kalau bukan orang yang matematis atau di statistik gitu. Agak sulit untuk menjelaskannya. Nah, penjelasannya kayak gini. Untuk kita memakai normalization ya, apabila kita tahu bahwa kita tidak harus memiliki asumsi bahwa kita tidak harus memiliki asumsi bahwa data kita itu memiliki distribusi normal ya, atau Gaussian distribution gitu ya nama lainnya, dan kita memakai, kita giniin dulu ya,
kita memakai algoritma ML yang tidak harus mengasumsikan bentuk distribusi dari data kayak gitu. Contohnya apa? Contohnya adalah KNN, kemudian neural network, dan lain-lain gitu ya. Sedangkan kalau standardization itu ya, kapan kita memakainya gitu ya. Sebaliknya, kita memakai standarisasi apabila data kita berasumsi memiliki distribusi normal atau Gaussian distribution kayak gitu. Itu sih ingatnya. Nah, banyak sekali sih yang memakai ini tuh. Kemudian gini ya. Kak, emang ada gitu ya atau ada gitu ya suatu algoritma machine learning yang di dalam algoritmanya tuh tidak memiliki perhitungan jarak antara dua data point gitu, yang tidak distance based lah algoritmanya tuh ada, kayak misalkan decision tree. Nah, kalau di decision tree kita tidak harus melakukan scaling dan centering terhadap data, tapi kalau kayak KNN itu misalkan logistic regression ya, kita perlu melakukan scaling dan centering terhadap data kita. Dan ini ya, scaling dan centering itu meskipun dia adalah suatu konsep yang sederhana gitu ya, namun sebenarnya dia memiliki impact yang sangat besar dalam meningkatkan performa dari data kita. Jadi kalian tuh perlu lah memahami ini, sangat perlu kayak gitu. Nah, kayak gitu. Oh ya, sejauh yang saya tahu gitu ya, saya melakukan riset kecil-kecilan gitu, intinya itulah bahwa semua jenis data itu ya, apabila datanya itu banyak, kemudian terus diperbanyak, maka distribusinya tuh mendekati normal distribusi gitu kan, terus mendekati normal distribusi gitu. Jadi bisa dibilang bahwa semua data itu memiliki distribusi normal kalau misalkan kita terus menambah jumlah datanya, kecuali ada sesuatu yang memang mengakibatkan ada bias di dalam datanya sehingga tidak memiliki distribusi normal kayak gitu. Jadi makanya karena itu dalam aplikasinya itu lebih banyak menggunakan standarisasi gitu. Jadi kalau misalkan memilih antara standarisasi sama normalisasi, standarisasi itu lebih preferable gitu kan ya, kayak gitu. Dan dalam prakteknya pun sebenarnya tuh kita tidak tahu mana yang lebih baik antara standarisasi atau normalisasi sebenarnya ya. Kita harus melakukan eksperimen, kita mencoba keduanya, kemudian kita evaluasi modelnya mana yang berperforma lebih baik gitu, apakah standarisasi atau normalisasi, dan kita pakai mana yang paling baik kayak gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.